Saya ingin bertanya kepada semua yang hadir di sini, apakah kalian Perbedaan tahu antara ide 3 detik dan ide 30 menit. Maksud saya ide yang benar-benar bagus. mungkin hanya membutuhkan satu kalimat untuk menyentuh hati. 3 detik saya ingin mendengar, seperti apa ide itu? Ayo berteman orang kaya. Siapa yang baru saja berbicara? Saya, Siapa namamu? San Xiao. Baik, ikut saya. Terima kasih atas kerja kerasnya, wawancara hari ini selesai. Silakan semua pulang. Nonsan, silakan ikut saya. Bagaimana kamu memikirkan ide ini? Terima kasih kepada netizen hebat dari Cina. Cukup bangga. Tidak juga, tapi sekarang dia terkesima oleh saya. Bisakah kamu membuat acara seperti ini? Tidak terlalu memikirkannya. Lalu apa yang akan kamu katakan di atas? Apa yang terpikir itu yang akan saya katakan. Saya benar-benar kagum padamu. Gu Sanxiao sudah datang. Ini adalah CEO perusahaan kami, Bapak Gu Chaoyang. Silakan kamu sibuk dulu. Lulusan Harvard, bekerja di Wall Street selama 2 tahun. CV kamu sangat bagus. Terima kasih, ide saya juga tidak buruk. Saya suka ide kamu. Dalam pelaksanaannya, apakah ada saran yang bagus? Saya pikir dalam hal saluran penyebaran, perlu menambah platform publik WeChat dan kegiatan promosi di halaman utama WeChat. Pertama, WeChat adalah aplikasi sosial yang digunakan semua orang saat ini. Jangkauan audiensnya luas dan besar. Kedua, dibandingkan dengan platform penyebaran lainnya, privasi yang lebih baik. Kamu sepertinya memang diciptakan untuk acara ini. Kamu diterima. Sesederhana itu. Saya Gu Chaoyang, tidak pernah bertele-tele. Tidak masalah, saya Gu Chaoyang. Selalu tidak bertele-tele. Silakan sebutkan harganya. Mari kita selesaikan ini, boleh? Tidak pernah bertele-tele. Saya punya 3 kontrak di sini. 1 tahun 3 tahun. Aku memberimu kontrak 5 tahun. Kontrak terlama, gaji tahunan tertinggi, lihat baik-baik. Jika tidak ada masalah, kita bisa menandatangani segera. Maaf, aku tidak akan menandatangani kontrak ini. Apa kamu tidak puas dengan tunjangan ini? Aku beritahu kamu, gaji seperti ini tidak ada duanya di industri ini, dan kenaikan gaji setiap tahun juga tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan lain. Kamu salah paham, ini tidak ada hubungannya dengan gaji. 5 tahun kontrak terlalu lama bagiku. Di perusahaan kita tidak ada yang merasa kontrak itu terlalu panjang. Kamu hanya merasa bahwa di masa depan kamu memiliki kesempatan pengembangan yang lebih baik. Tidak ingin mati tergantung pada satu pohon, kan? Apa yang salah dengan itu? Apakah peluangnya bagus atau tidak, pada akhirnya adalah masalah berapa banyak uang. Begini, aku akan memberimu 2 kali lipat gaji. Setelah bekerja selama 1 tahun langsung berlaku. Sekarang kamu harus puas. Apa kamu begitu peduli dengan uang? Semua hal selalu dikaitkan dengan uang. Sebaliknya, dalam pandanganku, masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Jadi aku tidak pernah mempermasalahkan uang. Jadi kamu ingin menggunakan uang untuk memancing aku menandatangani kontrak ini? Aku sedang menunggu jawabanmu. Kontrakmu memang sangat menggoda. Tapi tidak berguna untukku, tetap saja. Aku hanya akan menandatangani kontrak 1 musim. Mengapa?
Karena aku ingin mengendalikan nasibku sendiri. Poin ini tidak bisa diubah oleh siapapun. Syarat apapun tidak berguna bagiku. Uang tidak berguna. Kamu juga tidak berguna. Berani bicara denganku seperti ini kamu yang pertama. Tidak apa-apa, hidup penuh dengan pertama kalinya. Lambat laun kamu akan terbiasa. San Xiaowu, biasanya aku jarang mengulurkan dahan zaitun kepada orang lain. Aku harap kamu mempertimbangkan dengan hati-hati. Tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Apakah aku belum cukup jelas? Hanya akan menandatangani satu musim. Lihatlah, Berhenti sejenak dari semua pekerjaan di tangan. Izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah direktur program baru di perusahaan kita, Nona San Xiaowu. Halo semuanya, nama saya San Xiaowu. Kalian bisa memanggil saya Xiaowu atau San Dasheng. Senang bisa bekerja sama dengan kalian. Kedepannya mohon bimbingannya ya. Xiao Song. Direktur Gu. Mulai hari ini kamu akan menjadi asisten Misan. Ajak dia berkeliling untuk mengenal tempat ini. baik Kak Xiaowu, aku akan memperkenalkanmu. Di sini adalah tim program kami dan di sini adalah tim perencanaan. Aku akan mengajakmu berkeliling. Oke. Direktur Gu. Apakah masalah ini sudah diputuskan? Apa? Direktur program. Di industri kita, sumber daya yang paling langka adalah bakat. Jika sudah yakin harus cepat bertindak. Tahu berapa lama dia menandatangani kontrak dengan saya? Syarat yang kamu tawarkan sangat menguntungkan. Tidak aneh jika dia menandatangani berapapun lamanya. Masalah utamanya ada di sini. Dia sepertinya sama sekali tidak peduli dengan uang, hanya menandatangani satu musim dengan saya. Bagaimana mungkin? Teori uang adalah segalanya, Anda tidak mungkin gagal. Sejak Together Network didirikan, tidak pernah ada yang menolak saya dan justru karena itu. Dia menarik perhatian saya, mari kita lingkari dan pelihara. Semuanya adalah ikan di kolam. Orang yang berbakat selalu tidak tenang. Tapi sebenarnya seberapa besar kemampuannya? Masih perlu dibuktikan. Dibuktikan, bagaimana membuktikannya? Saya sudah tidak sabar ingin melihat program yang dia buat. San Xiaowu, saya tanya kamu. Kamu menolak Gu Chaoyang, tidak takut dia tidak merekrutmu? Bukankah kamu bilang keahlian terbesarnya adalah kekuasaannya? Jadi saya sengaja menolaknya. Orang seperti ini biasanya terlalu banyak mendengar pujian. Semakin kamu menolaknya, semakin dia tertarik padamu. Jadi maksudmu kamu sudah memperhitungkan. Dia pasti akan merekrutmu ya? Sering makan sirip hiu dan abalon. Sesekali kasih dia sedikit asinan lobak. Mungkin dia akan sangat berterima kasih padamu. Berterima kasih. Saya pikir kamu hanya mencari muka. Ya, saya memang mencari muka. Karena saya punya kemampuan ini, saya percaya diri. San Xiaowu. Kamu mau bikin aku khawatir sampai kapan? Kalau kamu terus begini, aku nggak tahu kamu bakal ngapain. Udah nggak usah khawatir sama aku. Santai aja, oke? Aku cuma mau ngajarin si bajingan ini. Nggak bakal ngelakuin hal yang keterlaluan. Kayak gini aja udah keterlaluan. Aku tanya kamu. Sekarang kamu udah dapet yang kamu mau. Terus mau ngapain lagi? Terus. Tentu aja bikin acaranya dulu. Cuma kalau acaranya udah bagus baru bisa punya suara. Kalau udah punya suara aku bakal bikin Gu Chaoyang. Si brengsek ini malu. Walaupun dia tiap hari pakai parfum. Tapi aku masih bisa mencium bau bajingan dari dia. Kamu yakin banget? Yakin sama aku. Aku San Xiaowu. Lulusan ganda di bidang keuangan dan media. Ngalahin dia si Gu Chaoyang. Aku kasih dia satu langkah aja udah lebih dari cukup. Udah. Hari ini aku udah menang dengan gemilang. Gak mau kasih selamat ke aku. Sekarang aku merasa imut banget. Ayo. Jangan pura-pura imut di depan aku. Aku emang imut. San Xiaowu, kamu baik-baik aja. Baik-baik aja. Kamu lihat baik-baik. Ini nih proposal yang San Xiaowu kasih.
Pak Gu, kita belum tanda tangan kontrak sama dia. Kalau Bapak nggak puas sama dia, mending ganti aja. San Xiaoou ini bener-bener bikin penasaran. Aku rasa dia nggak punya kemampuan. Tapi dia cuma mau bikin aku penasaran. Bikin penasaran. Idenya yang cuma 3 detik itu menarik banget. Ada awalnya. Bisa nunjukin tujuan acaranya dan nggak kalah seru. Intinya semua yang aku mau dia kasih. Aku suka banget tapi kemudian Dia nolak kontrak mahal yang aku tawarin. sekarang datang lagi proposal kreatif yang isinya cuma air. Menurutku ada yang aneh di sini. Gu, menurutku ini cuma pikiranmu saja. San Xiaowu cuma anak kecil, mana ada yang aneh. Kalau dia main pura-pura sama aku akan balas dengan jebakan. Paksa dia tunjukkan kemampuan aslinya. Gu, kamu mau ngapain? Bantuin aku satu hal. Ubah kontrak yang sebelumnya diberikan ke San Xiaoou. Gimana mau diubah? Biarkan jangka waktu kontraknya kosong, tidak perlu diisi apa-apa. Yang lain tidak perlu diubah. Gu, kamu mau? Sudah, cepat kerjakan. Oke. Kasih tahu San Xiaoou segera ke kantorku sekarang. Kak Xiaoyu. Ada apa? Gu cari kamu. Dia cari aku buat apa? Aku juga tidak tahu tapi terdengar marah. Aku tahu. Selamat pagi, Direktur San. Ada apa? Bentar, mau ngobrol. Gu cari aku. Aku tahu, ngobrol sebentar. Main pura-pura. Jebakan. Sudah kubilang dari tadi, Gu Chao yang itu orangnya licik. Bukan orang yang bisa kamu hadapi dengan mudah. Sekarang situasi masih bisa dikendalikan, cepat berhenti. Kalau ada kesulitan langsung mundur. Bukan gaya San Xiaowu. San Xiaowu, kenapa kamu tidak mengerti? Kontrak kosong yang dia minta aku siapkan. Pasti sudah siapkan jebakan untukmu. Kalau terus begini kamu sedang main api. Sekarang yang main api dia, bukan aku. Dia berani buat jebakan. Aku akan buat dia terjebak sendiri. Tapi kita tidak tahu apa yang dia mau dengan kontrak itu. Aku tidak peduli apa yang dia mau, kalau dia berani mati aku berani kubur. Sudah banyak orang tidak ngobrol baik. Ini proposal acaramu? Ada masalah? Itu yang harus aku tanya ke kamu. Saya rasa tidak ada masalah. Kamu sangat mengecewakan, apa ini? Sama sekali tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Saya tidak mengerti maksudmu. Kamu beritahu saya selain nama acara. Yang disebut bertemanlah dengan si kaya. Ada apa lagi yang berhubungan dengan orang kaya? Nama acara ini hanya meminjam istilah populer saat ini sebagai slogan pemasaran. Tujuannya adalah menarik perhatian penonton, menciptakan suasana santai seperti iklan bersama yang kamu bintangi. Kita semua hanya ingin menarik perhatian, hanya sebuah nama. Apakah kamu benar-benar ingin mengikuti jalan rendah si kaya dan wanita matre? Saya beritahu kamu, acara ini tidak boleh hanya memiliki nama saja. Cinta yang dibeli dengan uang bukanlah cinta sejati. Cinta sejati. Katakan padaku tentang dia. Dia yang mana? Jangan bilang kamu belum pernah pacaran. Tidak mungkin. Kalau begitu ceritakan padaku. Jika kisah cinta murni ini bisa menyentuh saya janji akan menjalankan rencana ini, tidak akan diubah satu kata pun. Baiklah, dia masih muda. Tampan berkelas. Jangan hanya pakai kata sifat, ceritakan yang nyata. Dia suka musik orkestra. Aktif dalam kegiatan sosial. Mendukung gaya hidup rendah karbon. Pokoknya dia sempurna. Pasti bukan orang kaya yang norak. Dari yang kamu ceritakan, dia memang tidak norak. Tapi cukup kaya. Maksudmu apa? Dari semua yang kamu sebutkan, mana yang tidak butuh uang? Musik orkestra. Hidup rendah karbon. Tanpa uang mana mungkin dia bisa melakukannya menurutku. Kamu juga jatuh cinta pada orang kaya. Tidak, dia punya banyak sifat baik. Saya belum selesai. Kalau begitu lanjutkan. Dia itu. Dia.
Semoga kamu cepat mewujudkan mimpimu untuk menutupi kebohonganmu tadi. Pacar sempurna seperti itu cuma hayalanmu kan? Siapa yang bilang itu hayalan? Kayaknya kamu yang gak punya sifat kayak gitu. Jadi kamu pikir di dunia ini gak ada orang kayak gitu? Oke, ayo kita bertaruh. Kalau benar ada orang kayak gitu, aku rela kalah apa aja. Kenapa aku harus bertaruh sama kamu? Nah, masalahnya kamu gak berani bertaruh sama aku. Karena kamu juga tahu cinta dan uang gak bisa dipisahkan. Cinta sejati yang kamu bilang itu cuma hayalanmu. Aku yakin cinta sejati gak ada hubungannya sama uang. Kalau kamu yakin banget, kenapa gak berani bertaruh sama aku? Anak muda, kamu masih muda. Berhayal gak ada salahnya, ngaku kalah aja. Bilang aja ini cuma hayalan San Xiao. Aku Gu Chaoyang pasti gak akan sebegitunya. Gak akan ngeladenin kamu. Gak mungkin Gu Chaoyang, jangan sombong. Oke, ayo kita bertaruh. Apa? Masuk. Pak Gu, yang Bapak minta sudah saya siapkan. Kamu datang pas banget. Oke, gimana caranya kita bertaruh? Kita pakai acara TV kita buat bertaruh. Pakai acara TV buat bertaruh. Kalau di acara itu ada cinta sejati. Yang kamu bilang gak ada hubungannya sama uang walau cuma satu pasang. Itu artinya kamu menang kalau gak aku yang menang. Pak Gu, cuma acara TV kok, gak perlu kayak gitu. Perlu dong, kenapa gak perlu? Aku gak percaya di acara itu gak ada satu pasang pun. Pasangan yang benar-benar saling mencintai. Oke, kalau kamu menang gimana? Kalau aku menang gimana? San Xiao. Ini cek 2 juta yuan taruhanku. Kalau kamu nemuin cinta sejati, aku kalah. Uang ini buat hadiahin pasangan yang saling mencintai. Kalau aku yang kalah gimana? Ini kontrak kerja. Masa kerjanya kosong. Sisanya sama persis kayak kontrak yang kamu tanda tangani sama aku sebelumnya. Apa maksudnya? Kalau kamu kalah, masa kerja di kontrak ini aku yang isi. Apapun angka yang aku isi, kamu harus tanda tangan. Kamu pikir aku bodoh? Ini kan kontrak perbudakan. Gak berani. Siapa bilang aku tidak berani tanda tangan saja? Beritahu Departemen Keuangan kirimkan brankas baru untukku. Guzong, apa yang Anda lakukan? Tenang saja, segera terungkap. Saatnya untuk membuka tabir. Guzong. Jingi, jadilah saksi untuk taruhan saya dengan Xiao. Saya pikir tidak perlu. Baiklah, taruhan mulai berlaku sekarang. Brankas milikmu dan kamu yang menjaganya. Mengapa aku harus percaya padamu? Sudah kuduga kamu akan bilang begitu. Kita masing-masing memasukkan 3 angka. Membuat kata sandi 6 digit bersama. Hanya bisa dibuka jika kita berdua hadir. Bagaimana? Setelah episode ini selesai, kita baru bisa menentukan pemenangnya.
Kerjasama yang menyenangkan Direktur San. Guzong hanya seorang direktur acara. Kalau tidak suka ganti saja, tidak perlu repot-repot. Membuat masalah besar. Apakah kamu merasa ucapan saya tadi agak berlebihan? Guzong, bukan itu maksud saya hanya merasa. Saya percaya San Xiaoou memiliki kemampuan bisa menangani perencanaan dan operasi seluruh acara soal pengalaman. Bagaimanapun saya yang mengawasi di belakang layar. Itu sebabnya saya memilih menempatkannya sebagai direktur acara. Karena hanya dalam situasi sulit, orang baru memiliki keinginan bertahan yang kuat. Saya harap dia bisa memberikan rencana yang luar biasa. Jingyi, saya harap kamu mengerti. Saya tidak bertindak gegabah. Apalagi sengaja menjebak San Xiaoou. Metode provokasi memang tidak baik tapi cepat efektif. Saya mengerti, saya juga berharap dia bisa melakukannya dengan baik. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Kamu sudah kembali. Saya benar-benar kagum masih sempat main game. Mengapa tidak sempat main? Saya tanya, berani sekali kamu bertaruh dengan Gu Chaoyang untuk taruhan ini. Mengapa saya tidak berani? Kamu sudah menjual diri, masih menghitung uang untuk orang lain. Jangan bilang kamu tidak peduli 2 juta ini. Kalau menang taruhan kamu tidak dapat uang. Tapi kalau kalah kamu akan jadi budak Gu Chaoyang seumur hidup. Kamu bilang kamu cuma mau ngajarin dia, perlu sampai segitunya. Ini cuma omongan aja yang kebawa suasana. Nggak boleh kalah semangat. Kalau ini jebakan, kamu bakal sengsara. Nanti jangan bilang kakakmu nggak ngasih tahu. Aku berani taruhan sama dia, pasti percaya diri menang. Tapi kamu udah kalah 1 ronde. Ada? Pasti ada tujuannya, cuma mau. Orang kaya mau ikut acaranya sekarang udah tercapai. Gu Chaoyang emang lebih susah dari yang aku bayangin. Tapi kita berdua masing-masing menang 1 ronde seri. Aku bilang kok kamu bisa santai banget. Pokoknya aku nggak bakal biarin dia menang. Dia berani jebakin aku bakal bikin dia terjebak sendiri. Kamu maksudnya apa? Gu Chaoyang kan lagi nyari orang kaya. Aku bakal bikin dia sendiri yang ikut acara. Kamu lihat dia kan orang kaya banget. Nggak ikut acara ini sayang banget. Terus? Terus setelah dia ikut acara, aku bakal buka topengnya lapis demi lapis. Biar dia ketahuan aslinya. Xiao ini mimpi siang bolong. Cuma bikin dia ikut acara aja udah nggak mungkin. Kamu pikir bikin dia ngaku kaya? Mending kamu suruh dia mati aja. Caranya bisa dicari. Dia berani jebakin aku bisa pasang jebakan buat dia. Kamu tenang aja, tunggu aja acaranya. Nona kecilku, kamu emang keras kepala banget. Pasti aku mau mandi dulu. Xiao ini bagus banget. Aku teman baik kalian Naguang. Acara malam ini sangat seru. Mari kita sambut bintang tamu pria. Hai semua, aku bintang tamu pria Gu Chaoyang. Deklarasi cintaku adalah... Diam. Munafik dasar bajingan. Kamu pantas ngomongin cinta, bajingan kamu brengsek. Manusia berbulu domba. Ganyang Gu Chaoyang.
Manusia berbulu domba, manusia berbulu domba, manusia berbulu domba. Ganyang gu chao yang, ganyang gu chao yang. Benci. Mengapa mimpi indah begitu mudah bangun? Xiao Song, Darshan-san, bagaimana pendaftarannya? Hingga saat ini belum ada satupun peserta pria. Bagus. Tidak ada peserta pria kok bagus. Hal yang sudah diduga. Tapi acara kita tidak bisa menunggu. Tidak bisa menunggu pun harus menunggu. Ini. Datang tepat waktu ini yang saya butuhkan. Bagus. Sekarang acara mengalami masalah di tingkat eksekusi. Anggaran kurang bisa ditambah asal dana mencukupi. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bukan masalah uang. Lalu masalah apa? Semua persiapan acara sudah selesai, tapi sekarang tidak ada peserta pria. Cari saja. Iklan rekrutmen sudah dikeluarkan, tidak ada yang mendaftar. Kenapa? Masih perlu ditanya, siapa yang mau mengaku dirinya orang kaya? Kodok berkaki 3 susah dicari. Orang kaya bukannya banyak di mana-mana terus cari. Saya tidak percaya tidak bisa menemukan. Mencari orang kaya di mana-mana, buang-buang tenaga dan sumber daya. Lalu apa solusimu pokoknya? Konsep orang kaya ini tidak boleh diubah, acara ini pasti saya buat. Solusinya sebenarnya ada. Jangan berbelit-belit, langsung saja. Menyelamatkan acara seperti memadamkan api, lebih baik kamu yang maju. Apa katamu? Sekalian saja bos Anda yang turun tangan. Apakah kamu tidak salah, saya ini bos di sini. Kamu menyuruh saya jadi peserta pria. Ini kekuatan teladan. Dengan reputasimu asal kamu mendaftar, masih khawatir tidak ada yang ikut. Lagi pula saya rasa kriteriamu sangat cocok, baik orang kaya maupun lajang. Kamu menghina siapa-siapa yang orang kaya. Lihat, kamu juga tidak mau mengakui dirimu orang kaya. Saya memang bukan orang kaya lagi pula. Saya lajang karena saya mau sendiri. Saya Gu Chao yang mau memilih siapa belum pernah ditolak. Apa saya perlu ikut acara seperti ini? Kalau kamu tidak ikut acara kita tidak akan ada orang kaya. Tidak ada orang kaya, acara tidak bisa dibuat, acara tidak bisa dibuat. Taruhan kita akan otomatis dibatalkan. Kamu bos atau saya bos? Kamu bilang batal ya batal. Kenapa? Bu Chao yang kalau bukan karena saya tidak bisa mengalahkanmu. Sudah lama saya tampar kamu mati. Berani kamu jadi peserta pria. Kalau tidak saya susah cari bahan. Belum pernah ada yang berani mengancam saya. Selamat kamu hari ini ketemu. Kalau orang lain kamu sudah lama dipecat. Santai saja, kamu tidak perlu sopan sama saya. Tenang, saya tidak akan memecatmu. Saya masih punya toleransi. Siapa yang toleransi siapa? Alasan Kaisar Tang Taizong bisa jadi kaisar bijaksana. Tanpa Wei Zheng tidak bisa, sekarang kamu adalah Wei Zheng saya. Jadi saya akan seperti Tang Taizong, toleransi Wei Zheng. Toleransi semua, kamu bukan cari orang kaya saja. Tenang, saya akan bantu kamu cari. Omonganmu bagus sekali. Tentu saja San Xiao, saya kasih tahu kamu. Setelah taruhan berlaku, saya tidak akan biarkan kamu enak. Bilang saja cari orang kaya butuh berapa lama? 1 hari. Oke, saya tunggu. Saya lebih suka dia pecat kamu biar saya tidak perlu ikut. Susah hati. Dia tidak bodoh pecat saya, siapa yang buat acara? Dia benar janji bantu kamu cari orang kaya. Dia bisa tidak janji, tidak ketemu orang kaya. Dia sendiri yang ikut. Kak Choyong. DKAI begini.
Website kita ada acara. Saya mau kamu jadi peserta pria. Kali ini saya pasti cari cewek bagus buat kamu. Jadi peserta pria, oh ya saya tanya dulu kak. Acara kencan kamu namanya apa? Namanya Ayo Berteman Orang Kaya. Begini kak, tiba-tiba saya ingat sesuatu. Tahun ini semester kedua. Saya ada proyek besar di Lanzhou. Saya harus ke sana awasi. Jadi acara kencan kamu mungkin saya tidak bisa ikut. Semua orang mau kencan, tapi tidak mau akui diri orang kaya. Apa yang terjadi si kaya? Bukan ini sebenarnya. Sinyalnya kenapa jelek banget? Lu yang kaya. Udah lama nggak ketemu bro. Gua mau jadi bintang tamu di acara kita. Acara apa tuh? Ayo Berteman Kawan Kaya. Waduh, besok terbang ke Italia mau beberapa hari. Bagus bordu 30 tahun. Gue simpan 10.000 kotak. Meng, hari ini gue nyari lu. Ada sesuatu yang mau gue minta tolong. Bilang. Gue kan baru buka acara di website. Namanya Ayo Berteman Kawan Kaya. Mau minta lu bantu gue. Jadi bintang tamu gitu. Nggak bisa. Meng, lu kebanyakan mikir. Acara kita itu cuma acara game. Cuma butuh orang kaya kayak lu buat bantu. Nggak banyak urusan. Siapa yang kaya? Lu maksudnya apa sih? Gue kaya, lihat dong. George Armani 12 juta gue kaya. Dan gue nggak bohong, gue udah dapet. Tahu nggak, gue mau lanjut S3 lagi. Santai-santai. Gue cuma bilang si kaya itu sebenarnya. Gue benci banget dibilang kaya. Meng, lu, gue nggak maksud begitu. Gue cuma mau minta lu bantu gue. Bantu apa? Gue pengusaha besar. Gue mau bantu acara lu, gue mau investasi film. Buka perusahaan film penerbit budaya. Gue kok dibilang kaya? Oke lu gentleman. Meng, kalau lu nggak mau. Di tempat lu. Klub golf sama asosiasi. Bantu gue kenalin 2 orang kaya. Nggak ada yang kaya, semuanya gentleman. Kenapa nggak waktu kita makan bareng itu? Bukan orang kaya. Perusahaannya bangkrut. Dan gue mau kasih tahu satu hal. Gue nggak suka sebutan itu. Bang, tolong bantu aku. Begini, aku kasih kamu sponsor. Aku kasih kamu 500 kardus popok. Bukan, aku ngapain butuh pop-up. Ini produk baru ekspor ke Asia Afrika. Ya, aku juga nggak butuh. Siapa sih yang nggak punya anak, bawa aja buat main. Bang, mending kamu kenalin aku sama 2 orang. Bang, aku nggak bisa bantu kamu kalau aku bantu kamu. Hidupku bakal berantakan dadah. Minumannya enak. Dinginnya di kulkas kurang lama, rasanya kurang mantap. Lain kali dinginin lebih lama. Kalau ada apa-apa telepon aja, aku pergi dulu, dadah. Bang, Kamu bilang zaman sekarang ada yang ngaku-ngaku dirinya tajir ga? Kalau ada yang ngaku, artinya dia punya nyali yang gede. Kamu bilang Gu Chao yang bisa nemuin orang tajir ga? Menurutku dia nggak bakal nemu malah bagus. Dia bakal maju sendiri. Kamu beneran mau dia tampil di acara? Tentu saja. Ini langkah paling penting dalam rencanaku. Ngapain ngeluh, kayaknya kamu khawatir banget. Aku khawatir sama kamu. Dari kecil sampai gede nggak pernah bisa ngukur diri. Nggak tahu bakal bikin masalah apa lagi. Walaupun aku bunuh orang, bakar rumah itu juga di tempat orang lain. Nggak bakal ngerugiin diri sendiri. Paling-paling aku kabur aja. Aku dengar lelucon di internet yang lucu banget. Mau aku ceritain gak? Pak Gu, Jingi gimana ya? Kamu punya teman tajir ga? Gak ada apa-apa, cuma iseng nanya. Pak Gu MA Datou nelpon lagi. Nanya kapan kamu ada waktu, dia mau ajak kamu main kartu. Iya, aku kok bisa lupa sama dia. Oke, aku tahu, gitu aja.
Kamu ngapain? Bu Chao yang suruh kamu cariin orang tajir ya? Dia sendiri kenal banyak orang tajir, ngapain butuh bantuanku? Terus dia nelpon kamu tengah malam ngapain? Kamu kan dengar sendiri ada yang ajak dia main kartu. Beneran? Aku nggak bakal bohong sama kamu. Iya juga kamu pasti nggak bakal bohong sama aku. Tapi ngomong-ngomong lagi, main urusan kartu aja harus kamu atur. Nona, kamu pikir di zaman sekarang ini, asisten manajer itu gampang jadi? Kalau gitu jangan panggil asisten manajer, panggil babysitter aja. Aku nggak bisa ngomong sama kamu, aku mau lepas masker. Aku bantu kamu Nggak lepas. usah. Aku bantu. Kamu makan biji pinus aja. Bukan Pak Gu. Bukan aku nggak mau bantu. Nggak bisa. Aku emang orang kaya. Teman-teman semua panggil aku begitu. Aku juga terima. Tapi kamu nggak bisa suruh aku. Bilang ke semua orang. Sebegitunya ribet ya. Cuma suruh kamu jadi bintang tamu cowok. Sekalian promosi diri sendiri. Mungkin aja, dapat istri cantik jelita ini kan win-win. Kenapa kamu nggak mau? Ini nggak bener. Lihat aku sekarang. Santai aja mainin emas. Jaga kesehatan dan pikiran. Aku cuma pengen jadi orang kaya beneran. Itu aja yang aku mau. Jangan kamu hancurin semua. Oke ngerti. Nggak mau ya? Enggak. Aku pergi. Jangan marah kapan main kartu. Tunggu kamu jadi orang kaya beneran. Cepet kok, ini udah mengkilap semua. Tunggu telepon aku. Selamat pagi Pak Gu. Hari ini aku ada rapat telepon seharian, jangan biarkan siapapun ganggu aku. Hari ini ada rapat telepon? Aku kok nggak tahu. Aku kan baru kasih tahu ini keputusan dadakan. Pokoknya kamu ingat aku nggak mau ketemu siapa-siapa. Ngerti? Ngerti. Hari ini Pak Gu ada rapat telepon, nggak mau ketemu siapa-siapa. Aku ada urusan penting sama dia. Urusan penting juga nggak bisa, dia udah bilang. Apapun tunggu dia selesai rapat dulu. Jangan-jangan nggak ketemu orang kaya sengaja ngindarin aku. Aku tidak tahu tentang itu. Aku akan tanya sendiri. Sansio, kalau kamu masuk aku gimana? Iya, jangan sampai dia tahu hubungan kita. Oke, aku akan kembali nanti. Tidak perlu, dia bilang hari ini buka sepanjang hari. Rapat telepon sepanjang hari. Kabur bisa tapi tempatnya tetap ada. Aku akan bertahan, aku tunggu. Mencari orang kaya susah amat sih. Orang kaya yang aku cari mana? Sudah ketemu. Di mana? Baru pergi. Siapa? Chehu Tianshu. Kamu serius? Itu penipu. Jangan bilang penipu terus dia aktor. Aktor tahu? Itu profesi yang mulia. Penipu. Kamu suruh dia pura-pura jadi orang kaya sebagai tamu pria, itu namanya penipu. Ini salah satu cara kita mempromosikan acara. Promosi. Kamu menipu penonton. Kamu tidak malu? Kami adalah program layanan hidup besar. Kamu tidak malu? Mudah saja ubah 4 kata. Ubah layanan hidup menjadi permainan komprehensif. Kami adalah program permainan komprehensif besar sudah selesai. Kamu ubah 4 kata dan mengubah esensi program, boleh tidak? Selama penonton suka harus diubah.
Lihat saja program bagus mana yang tidak diubah-ubah. Aku benar-benar tidak mengerti demi seorang Chu Tianshu. Kamu layak ribut segini? Bukan karena dia tapi dia menginspirasiku. Coba pikir kalau ini permainan. Tamu bisa asli atau palsu yang kencan denganmu. Bisa orang kaya bisa juga anak miskin. Ini tidak menarik dan tidak seru? Aku tidak merasa menarik juga tidak seru. Jujur saja ini menipu penonton. Jangan bilang begitu pikirkan. Seorang anak miskin karena punya uang mendapatkan cinta. Itu membuktikan apa yang aku bilang punya uang punya cinta. Dan sebaliknya kalau suatu hari uangnya hilang. Dan cintanya masih bersamanya itu kan yang kamu mau. Cinta sejati? Gu Chaoyang, kamu benar-benar orang kaya sejati. San Xiaoou acara kita ini. Menyenangkan sekaligus mendalam sangat langka. Kamu harus berusaha sebaik mungkin. Ingin membuatku kesulitan. Kamu masih terlalu hijau. Kamu kenapa sih makan obat yang salah ya? Main sepak bola di dalam kamar. Aku kesal, sangat kesal. Kamu kesal apa masih belum terjadi apa-apa? Segera hentikan. Aku tidak akan membiarkan Gu Chaoyang menang. Lalu kamu mau apa bertarung sampai mati? Aku harus mencari kesempatan untuk menghajarnya. Kamu kenapa sih? Baca 36 strategi, cari satu strategi untuk menghajarnya. Kamu sudah gila ya? Kamu cari aku. Kamu ketemu bosmu tidak bisa sopan sedikit ya? Bos cari aku ada apa? Aku tanya kamu data Chu Tianshu. Kenapa belum dipublikasikan di acara? Sekarang dipublikasikan, kamu bercanda ya? Kamu pikir aku bercanda sama kamu? Sekarang dipublikasikan berarti acara harus segera mengikuti. Tapi kita cuma punya satu pria tamu. Itu pun hanya orang kaya palsu. Kamu pikir bisa jalan? Kenapa tidak bisa jalan dengar aku? Segera publikasikan data Chu Tianshu. Kamu kerja kenapa begitu kasar? Kamu lupa kamu pernah bilang sama aku. Ini kekuatan teladan sudah ada satu. Pasti ada yang mengikuti. Omonganmu sendiri kamu lupa ya? Oke, kamu pikir ada wanita tamu yang mau mendaftar? Kalau tidak ada, Chu Tianshu mau main solo atau duet? Tidak ada kalau sudah ada Chu Tianshu. Pria tamu tampan kaya. Tidak takut tidak ada wanita tamu yang mendaftar. Nilai inti Chu Tianshu ada pada kekayaannya. Jangan omong-omong ngawur sama aku. San Xiaoou, aku bicara acara ini kerjaanmu. Aku tidak peduli kamu punya pendapat apa tentang aku, kerjaan ya kerjaan. Yang harus dilakukan harus segera dilakukan. Kalau begitu kamu jadi bosmu sendiri, aku tidak kerja. Berarti kamu mengaku kalah. Aku tetap bilang tidak kerja boleh. Asal kamu mengaku salah bilang aku ini cewek terlalu naif. Sebenarnya di dunia ini tidak ada cinta sejati. Gu Chaoyang, aku beritahu kamu, aku pasti akan membuatmu kalah dengan terpaksa. Sombong. Lagi? Aku nggak sanggup lagi. Kamu ini bukan main bola. Kamu cuma melampiaskan emosi. Kalau nggak melampiaskan emosi, aku bisa gila. Aku San Xiaowu. Sejak kecil kapan pernah merasakan penghinaan seperti ini? Kamu pantas, kamu yang cari masalah. Baik-baik saja kenapa harus cari masalah dengan Gu Chaoyang? Kamu tahu nggak kamu bikin aku ikut kena getahnya. Hari ini aku nggak ngapa-ngapain, cuma melayani si tukang pamer palsu itu. Permainan Gu Chaoyang baru saja dimulai. Kamu akan lihat nanti. Kalimat itu sudah aku dengar ratusan kali. Lihat tuh Gu Chaoyang hidupnya santai aja. Malah kamu setiap hari marah-marah nggak tahu kenapa. Xiaowu, dengerin nasihat kakak. Sudahlah, oke. Kak, jujur aja. Hari ini karena kesal aku bilang ke dia aku nggak mau kerja lagi. Nggak mau kerja lagi. Aku dukung kamu.
Kamu tahu nggak hari ini dia malah memaksaku untuk mengaku di depannya. Cinta sejati itu cuma hayalanku. Kamu pernah lihat orang yang sombong dan angkuh kayak dia? Aku bilang kamu mengalah sedikit nggak akan mati. Kenapa aku harus mengalah? Aku nggak pernah menerima begitu saja, apalagi sama orang kayak dia. Jahat, nggak tahu malu, menjijikan, dan sombong. Nggak bisa temani aku main bola lagi. Aku nggak mau main lagi, aku nggak kuat kamu pegang raketnya cepat. Aku hampir mati. Xiao Mei. Kak Xiao, jaringan resmi kita down. Down. Kok bisa down? Baru aja data pribadi dan video Chu Tianshu dirilis. Angka kliknya langsung melonjak gila-gilaan. Dan yang mendownload formulir pendaftaran peserta wanita juga banyak banget. Server kita nggak kuat menanggung beban sebanyak itu. Jadi down? Sekarang angka kliknya berapa? Pak Gu, setengah jam yang lalu sudah tembus 1 juta. Segera beritahu Departemen Teknis perbaiki jaringan secepatnya. Sekalian aktifkan server cadangan, buka 2 jalur hotline lagi untuk menerima pendaftaran via telepon. Bye. San Xiaoou datang ke kantor saya sebentar. Data tidak akan berbohong, tingkat popularitas Chu Tianshu tidak hanya melebihi ekspektasimu tapi juga melampaui bayangan saya. Apakah kamu memanggil saya hanya untuk pamer? Bukan pamer, tapi untuk berbagi hasil kemenangan. Hasil kemenangan hari ini semuanya milikmu, Tang Taizong. Faktanya membuktikan pendapat Wei Zheng tidak sesuai dengan tren. Tidak orang makan 3 bakpao sampai kenyang. Jasa bukan hanya bakpao ketiga tanpa kamu Wei Zheng. Yang terus menentang saya juga tidak akan terburu-buru. Sekarang terlihat terburu-buru ini memang benar. Sudah cukup pamer, saya pergi dulu. Tunggu. Saya memanggilmu untuk menanyakan rencanamu selanjutnya. Jangan berbelit-belit, katakan langsung. Bagus. Karena respons penonton begitu tinggi, saya ingin memanfaatkan momentum mengadakan pertemuan pertama dengan tamu. Saya butuh rencana yang spektakuler. Berapa lama waktu yang saya punya? 1 hari. 1 hari. Ya, 1 hari ada masalah. Apakah Wei Zheng pernah mengeluhkan kesulitan di depan Tang Taizong? Bagus, ini baru Wei Zheng saya. Milikmu. Tunggu saja saat taruhanmu kalah. Saya akan membuatmu menjadi Wei Zheng saya selamanya. Makan pelan-pelan, apakah kamu sangat lapar? Bukan lapar, tapi waktunya tidak cukup. Bagaimana kalau saya bicara dengan Gu Chao yang minta dia memberimu waktu 2 hari lagi? 1 hari ini memang terlalu singkat. Minta belas kasihan padanya tidak perlu. Bukankah ini jelas dia sedang menyulitkanmu? Apakah dia bisa menyulitkanmu? Bisakah kamu mengendalikan emosimu? Sudah tidak makan lagi, kamu jangan ikut campur. Pergi dulu, bye. Mencari masalah sendiri pantas. Pelayan bayar. Berikan ini pada Chu Tianshu. Pembukaan. Ini yang saya tulis untuk Chu Tianshu, pembukaan pertemuan tamu. Anda yang menulis sendiri. Dia adalah tamu pria pertama kita. Saya tidak akan membiarkannya kalah di garis start. Anda tenang, saya pasti akan membuatnya segera menghafalnya. Benar, beritahu semuanya. Para kepala departemen besok pagi rapat. Mari kita dengarkan bersama rencana pertemuan tamu. 1 hari untuk menyiapkan rencana. Apakah waktunya tidak terlalu terburu-buru? Tentu saja sangat terburu-buru. Apa yang bisa dihasilkan dalam 1 hari? Lalu Anda masih... Saya hanya ingin menekan semangat San Xiaoou. Anda tidak melihat betapa sombongnya dia 2 hari ini hampir memaksa. Tapi apakah menurut Anda ini tepat? Anda jelas ingin mempertahankan bakat, tapi dengan melakukan ini, bukankah itu mengusir orang? Siapapun yang pergi, San Xiaoou tidak akan pergi. Mengapa? Dengan karakternya menurut Anda dia akan menyerah. Saya beritahu Anda, Jingyi, saya hampir yakin San Xiaoou adalah bakat, tapi dia terlalu tidak menghargai saya. Sebelum mendapatkan bakat ini, saya harus memastikan dia benar-benar patuh pada saya. Anda sudah yakin itu karakternya, maka Anda harus mengerti dalam hal ini. Tidak bisa langsung berhasil. Maka saya akan menjadi penemu bakat. Latih kuda liar ini dengan baik. Segera beritahu semua orang waktu rapat besok, terutama San Xiaoou, beritahu dia. Tidak boleh terlambat 1 menit pun. Oke. Minum susu, jangan terlalu banyak berpikir.
Bagaimanapun besok harus ada rencana. Tidak bisa apapun yang lewat tangan saya. Saya harus menyukainya. Dia hanya memberi Anda 1 hari. Jelas tidak ingin Anda lulus. Apakah dia bilang begitu? Bukan saya yang menebak. Maka saya akan membuatnya tidak bisa berkata tidak. Baiklah, Anda sibuk, ingat minum susunya. Tidur lebih awal. Selamat malam. Hari ini yang akan kita bahas adalah rencana pertemuan tamu. Apakah ada usulan bagus dari kalian? Kalau tidak ada, saya akan menyampaikan ide saya. Saya berencana menjadikan pertemuan tamu sebagai episode pertama program kita. Bagaimana menurut kalian? Dan untuk melanggar konvensi, rencana rekaman studio, saya akan memindahkan lokasi utama keluar ruangan. Baik, mari kita lihat dulu. Ini bisa menjadi acara santai yang hidup dan romantis, penuh dengan suasana santai secara ketatnya. Ini bisa menjadi pertemuan luar ruangan, di mana peserta pria dan wanita merasa santai, bebas dari tekanan dan bisa berkomunikasi dengan bebas. Sebentar lagi kamu ambil gambar pria, kamu ambil gambar wanita. Kamu ambil gambar pembawa acara, kamu ambil gambar lingkungannya. Kamu ambil gambar semua staf kami. Sekarang kita berangkat, baik. Saya memang tidak salah melihat San Xiaoou ini. Bukan orang biasa. Di bawah tekanan besar pasti ada rebound yang kuat. San monyet sehebat apapun, di bawah 5 jari Buddha, harus tetap tenang bukan? Saya akan pergi melihat Chu Tianshu. Saya Chu Tianshu. Saya satu-satunya pria di sini hari ini. Nama saya Chu Tianshu. Linzong saya sedang mempersiapkan pembukaan yang diberikan Guzong kepada saya. Saya lihat bermain dengan serius. Tentu saja mohon Guzong dan Linzong tenang. Saya sekarang sudah sepenuhnya masuk ke dalam peran ini. Begitu saya berdiri di atas panggung pasti bisa menerangi seluruh ruangan. Untuk apa kamu pasang beberapa bola lampu saja bukan selesai? Linzong bercanda, ini adalah metafora. Saya juga bisa bilang saya ingin menjadi pria idaman para wanita. Linzong, saya pasti akan menggunakan sinewa yang saya pelajari. Berusaha keras memainkan peran ini. Cepat menemukan wanita untuk kencan. Tidak menyesuaikan harapan kedua bos kepada saya. Tunggu dulu, jangan libatkan saya. Saya sudah bilang saya hanya mengikuti permintaan perusahaan. Menyelesaikan pertunjukan denganmu. Benar sekali Linzong. Pekerjaan yang diberikan perusahaan kepada saya melalui pertunjukan pribadi yang luar biasa. Menemukan cinta dalam acara ini. Bekerja keras mungkin bisa mendapatkan cinta. Tapi cinta seharusnya bukan pekerjaan. Apa maksudnya? Jadi untuk peran saya ini, saya bekerja dengan baik. Bermain dengan baik. Seharusnya bisa mendapatkan kencan dengan wanita. Kalau saya mendapatkan kencan dengan wanita, bukankah itu berarti saya bekerja dengan baik? Udahlah. Chu Tianshu. Kamu yang terbaik. Ayo 3, 2, 1 mulai jalan. Selamat datang di Jiao Gepeng Yu Bahau.
Selanjutnya mari kita sambut tamu pria hari ini. Masuk. Halo semua, nama saya Chu Tianshu. Saya satu-satunya tamu pria hari ini. Kamera satu close-up ke tamu pria. Saya sudah berjalan sangat lama. Baru sampai di sini. Hanya untuk menantimu. Baju yang saya kenakan ini didesain khusus untuk saya oleh desainer. Mobil sport saya juga edisi terbatas global. Villa saya didesain sendiri oleh saya. Ini dia Lidani. Siapa? Saya ingat yang lompat dari gedung itu. Pantas saja. Memang orang yang sejenis berkumpul PGM-PVW. Pantas saja cari Gu Chaoyang. Lihat saja penampilannya, saya langsung paham. Saya bukan tipe orang yang suka ikut-ikutan. Saya suka yang khusus untuk saya saja, saya yakin. Yang unik khusus untuk saya. Pasti yang terbaik. Jadi saya harap pasangan hidup saya nanti haruslah yang unik. Penampilannya lumayan bisa bikin orang terkesan. Tapi siapa yang ngajarin dia ngomong begitu? Siapa lagi? Bajingan. Saya cuma nebak. Pasti dia cuma si penipu tua itu yang bisa ngajarin si penipu kecil ini. Shitu, arahkan kamera ke si penipu itu. Arahkan ke Pak Gu. Oke, diterima. Om, Anda tidak boleh masuk. Kenapa? Pemirsa di sini semuanya sudah reservasi sebelumnya. Saya bukan pemirsa. Anda malah lebih tidak boleh masuk. Selain pemirsa dan tamu, siapapun tidak boleh masuk. Iya, saya tadi yang Anda sebut. Tamu pria yang ikut acara ini. Om, yang datang ke sini semuanya orang kaya. Anda ini masih naik sepeda butut. Nona, tolong tangan Anda ditarik dulu ya. Bagaimana kalian tahu saya tidak layak? Sekarang saya kasih tahu kalau bicara aset. Saya juga punya harta jutaan. Sungguh. Satpam, tahan dia. Memanggil siapa tidak ada gunanya, saya datang untuk ikut. Apa-apa saya bilang jangan macam-macam. Sekarang waktunya tanya jawab. Yang mau bertanya tolong angkat tangan dulu baru bicara. Saya. Jangan ramai satu-satu. Aguang tenangkan suasana.
Jangan ramai, tolong kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Tolong duduk dulu di tempat masing-masing, terima kasih. Beginilah, karena Bapak tamu suka yang unik, maka kita serahkan keputusan pada Bapak tamu sendiri. Biarkan dia yang memilih. Pilih saya. Si penipu minta tolong pada kita. Dia minta tolong, kita harus merespons. Pilih saya di sini. Lin Jingyi, tidakkah kau lihat Chu Tianshu sedang minta tolong? Kau begitu acuh tak acuh membiarkannya di atas panggung, tidak merasa malu. Kau jangan lupa dia adalah tamu pria pertama di acara kita. Dan ini adalah rekaman pertama kita. Itu saya. Jangan saya cepat. Bantu Chu Tianshu memilih tamu wanita. Baik, saya mengerti. Siapa? Apakah Gu Chao yang memberikan perintah lagi? Teman saya Xiao, saya ke toilet dulu. Kamu awasi. Pergilah. Tuan Chu, Anda memilih meja nomor 2 ya? Sepertinya begitu. Ya atau tidak, apa maksudnya sepertinya? Sebenarnya saya cuma bercanda. Saya memilih meja nomor 2. Baik, Tuan Chu memilih meja nomor 2. Kamu keterlaluan. Bagaimana kalian tahu, aku tidak memenuhi syarat? Aku bilang sekali lagi pada kalian. Kalau bicara aset, aku punya puluhan juta. Apakah cukup memenuhi syarat? Lepaskan aku, lepaskan. Sepertinya ada lagi di sana, ayo kita lihat. Bukannya katanya cuma aku satu-satunya. Manajer Lin, tadi penampilanku bagaimana? Perjalanan panjang baru dimulai. Sekarang sudah mau minta hadiah dan pujian. Bukan, aku hanya berharap tidak mengecewakan harapanmu dan manajer Gu. Chu Tianshu, menjilatku tidak ada gunanya. Lebih baik pikirkan cara untuk menjilat para peserta wanita MU. Oh ya, tadi kenapa para peserta wanita pada lari? Tidak apa-apa, kamu tidak lihat ya. 2 peserta yang kamu pilih masih setia menunggumu di sana.
Halo, boleh aku duduk? Duduk saja, tidak ada yang suruh kamu berdiri. Terima kasih kalian berdua tidak meninggalkanku. Kamu haus, aku ambilkan minuman. Terima kasih. Sama-sama. Halo, aku Sui Chen. Halo. Gadis muda dan cantik seperti kamu. Pasti banyak pria yang mengejar. Kenapa mau ikut acara seperti ini? Karena aku juga ingin cari orang kaya. Anda bercanda ya? Hal seperti ini aku selalu serius. Peserta pria di acara ini semuanya orang kaya. Apakah Anda bukan? Anda memang sangat blak-blakan. Di depan cinta tidak perlu berbelit-belit. Mau tahu deklarasi cinta saya? Seperti Nona Su yang blak-blakan. Pasti deklarasi cintanya juga unik. Orang yang mau mengeluarkan uang untukmu baru benar-benar mencintaimu. Operator arahkan kamera ke peserta wanita lain. Tapi yang satu lagi sedang ambil minuman. Kalau begitu rekam dia ambil minuman, oke. Sitou, arahkan kamera ke Lidani. Kenapa tidak keren? Kamera Aku sengaja tidak mau dia tampil, tidak hanya tidak mau dia tampil. Aku juga akan memotong semua rekamannya yang sebelumnya. San Xiao, kamu kenapa lagi? Wanita ini tipikal wanita matre. Kalau Gu Chao yang melihatnya dan menyebut namanya, memintanya menjadi pasangan kencan Chu Tianshu, maka aku tak punya peluang menang sama sekali. Pak Tua, ini lokasi syuting acara. Bisa tidak jangan bikin masalah. Saya bagaimana bikin masalah, saya di mana bikin masalah? Saya bilang saya bernilai jutaan ya jutaan. Kalau kurang 1 sen pun, kalian bisa menuntut saya karena penipuan. Tolong beritahu semua orang untuk menilai. Pak Tua ini ngotot bahwa dirinya bernilai jutaan dan ingin tampil di acara sebagai pria lajang. Ada yang percaya? Saya datang dengan sepeda. Tapi ada pepatah Cina kuno yang pasti kalian dengar. Jangan menilai seseorang dari penampilannya. Air laut tidak dapat diukur hanya dengan ember. Kalian mengira karena saya naik sepeda saya miskin. Begitu meremehkan saya. Saya katakan sekali lagi kepada kalian. Saya benar-benar bernilai jutaan. Pak San, ada seseorang yang bersikeras masuk. Ingin jadi pria lajang di acara, cepat atasi ini. Cepat lihat. Baik, segera ke sana. Saya tidak membuat masalah tanpa alasan, saya bilang saya bernilai jutaan. Jika kurang 1 sen pun, kalian bisa menuntut saya atas penipuan. Pak Tua, boleh saya bicara sesuatu dengan Anda? Bisa-bisa apakah Anda Tuan Gu? Lebih baik saya yang bicara duluan. Saya benar-benar datang untuk ikut acara ini. Tapi mereka terus saja tidak membolehkan saya daftar. Saya bisa membolehkan Anda daftar, tapi Anda harus menjelaskan padaku bagaimana cara Anda menghitung kekayaan jutaan itu. Begini ceritanya. Saya punya rumah di Xiangmi Lake. 183 meter persegi. Menurutmu ini berapa harganya? Benar-benar bernilai jutaan, iya kan? Apa ada hipoteknya? Kalau ada hipotek, rumah itu tidak sepenuhnya milik Anda. Sekarang sudah jadi milik saya, lihat. Pagi ini, saya baru saja mendapat sertifikat properti. Sudah lunas. Untuk melunasi pinjaman rumah ini, saya bayar selama 10 tahun penuh. Untuk membayar cicilan rumah. Menghambat saya mencari pacar atau pacaran, kan? Betul-betul Anda tahu sekarang. Kalau tidak punya rumah, siapa yang mau sama kamu lagi pula? Kalau tidak punya rumah, Anda juga tidak bisa membangun keluarga dan hidup bahagia. Benar tidak? Benar? Prinsip saya adalah, punya rumah dulu baru cari istri. Sekarang sudah punya rumah, jadi selanjutnya, saya ingin dengan tenang mencari belahan jiwa dalam hidup saya. Om bicaranya bagus. Terima kasih, terima kasih. Lihat mereka semua menyambut saya, Pak Gu. Setujui saya ikut acara. Maaf Om, saya tidak bisa setuju. Anda hanya punya 1 properti, tidak bisa menunjukkan berapa banyak harta Anda. Ini masalah nilai.
punya properti saja sudah bisa menjelaskan. Sangat sesuai dengan kriteria kami. Sesuai kriteria bagus-bagus. Rumahnya baru jadi aset nyata kalau dipasarkan dan ada yang beli. Baru bisa jadi aset yang sebenarnya. Sepertinya tidak ada pasal ini dalam perencanaan kami. Bagaimana kalau saya pulang revisi? Bilang semua peserta pria harus bawa berapa banyak uang tunai. Lalu undang 10 pegawai bank dan 50 mesin hitung uang. Langsung verifikasi apakah dia tajir atau tidak, saya akan ubah sekarang. Jangan cari-cari masalah. Kalau saya benar-benar cari masalah, saya langsung bilang ke semua orang. Kami ini acara permainan besar yang komprehensif. Tajir palsu saja boleh ikut, yang asli kenapa tidak boleh? Suaranya kecil sedikit. Berani lakukan, takut orang bilang. Saya lakukan ini untuk meningkatkan rating acara. Chu Tianshu bisa menarik perhatian orang. Om seperti ini malah bikin orang ganti acara. Saya rasa kamu takut kalah. Taruhan kita. Bagaimanapun juga, saya tidak akan setuju dia ikut acara. Saya yang jadi direktur acara. Bagaimana hasil diskusi kalian? Setiap orang punya hak mengejar kebahagiaan. Jadi kami putuskan Anda bisa jadi peserta pria kami. Benar-benar terima kasih, terima kasih, terima kasih. Om dipanggil apa? Nama saya Huang Dahi, seperti sungai kuning, ada huruf besar di tengah. Sangat bagus, saya Margasan, nama saya San Xiao. Saya direktur acara ini. Direktur. Kalau begitu Anda Pak San, dia Pak Gu. Kalian berdua siapa yang lebih tua? Siapa yang lebih tua tidak penting. Yang penting siapa yang punya kuasa. Sekarang saya adalah tamu pria. Ya, kamu sudah menjadi tamu pria kedua kami. Sekali lagi terima kasih Pak San, muda dan berbakat. Berani mengambil keputusan. Saya juga harus berterima kasih kepada Pak Gu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. San Xiao, kamu berhenti. Kenapa menghindari saya? Siapa yang menghindari? Saya malas berdebat denganmu. Berdebat siapa yang memberi kamu hak mengambil keputusan tentang tamu pria tanpa izin? Saya tahu kamu merasa saya mengambil alih kekuasaanmu untuk memerintah, benar kan? Kamu ini melampaui batas, jangan lupa. Saya bosnya, keputusan ada di tangan saya. Saya direktur di sini, saya yang berkuasa. Masih Kaisar Tang Taizong. Bahkan prinsip, gunakan yang tidak diragukan, yang tidak digunakan, saja tidak tahu picik. San Xiao, kamu berhenti. San Xiao, saya belum selesai bicara. Kamu bisa bicara. Ada masalah lain, sibuk saja. Halo Pak San. Ada apa? Senang sekali. Saya senang kalau orang jahat tidak bahagia. Minumanmu. Saya Lidani. Halo. Saya mengagumi kamu bukan karena kamu kaya, tapi karena bakatmu dan semangatmu untuk berwirausaha. Saya pikir duduk makan habis uang suatu hari akan habis. Hanya bakat dan keinginan yang bisa menciptakan kekayaan. Jika saya bersama kamu, saya ingin bekerja sama denganmu, menciptakan masa depan. Mereka berdua cocok juga. Lidani. Kamu ikut saya keluar sebentar. Siapa yang membawa Lidani, segera bawa dia pergi. Tapi sekarang acara sedang direkam, jika menarik tamu wanita. Meskipun acara direkam ulang, dia harus ditarik. Apapun caranya, segera hilangkan dia. Apakah saya harus mengulanginya? Saya mengerti, segera cari cara. Satu persatu bikin pusing. Aku takut bilang padanya tidak bisa. Tidak bisa.
Dia tidak puas dengan bintang tamu wanita, kenapa tidak bilang dari dulu? Acara sudah direkam setengah jalan, dia suruh orang pergi. Bagaimana acaraku? Guzong bilang meskipun acara harus direkam ulang, harus suruh dia pergi. Kalau begitu tolong bilang padanya. Minta dia kembali ke kantornya. Duduk manis saja di sini, tidak butuh dia. Tidak setuju, hak apa dia tidak setuju? Dia memang bilang begitu. Aku cuma menyampaikan pesannya. Kamu pergi lagi bilang ke San Xiaoou. Bilang ini keputusanku. Tapi aku, Sudah aku sendiri yang pergi. Kamera 1 tetap di atas panggung. Perhatian semua departemen ini, Gu Chaoyang. Rekaman acara hari ini sampai di sini. Selanjutnya waktu bebas untuk bintang tamu pria dan wanita berinteraksi. Kamu maksud apa? Xiao Oi. Minum minuman. Itu kalian ngobrol dulu, aku ke toilet dulu.